Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 374 Sumpah Langit dan Bumi. Ketika mereka mendengar kata-katanya, situasi menjadi sedikit canggung. Mereka tersenyum kecut. Apa maksudnya? Bagaimana jika mereka tidak mau mengakuinya sebagai nyonya mereka? Terlebih lagi, pecahan jiwa mereka sendiri ada di tangannya. Apakah mereka punya pilihan lain? Seolah tahu apa yang mereka pikirkan, Feng Jiu mengeluarkan 4 pecahan jiwa dan berkata kepada mereka, mengambil pecahan jiwa kalian adalah untuk asuransi saat itu. Sekarang setelah bahayanya berakhir, aku akan mengembalikan pecahan jiwa ini kepada kalian. Jika kalian ingin pergi, silakan ambil sendiri. Keempat pecahan jiwa itu diambil kembali dan disimpan dengan baik. Namun, pada saat ini, hati mereka telah tergerak. Dengan kekuatan mereka, jika mereka melayaninya sebagai bawahan, dia akan mendapatkan keuntungan besar dan tumbuh lebih kuat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan mengembalikan pecahan jiwa mereka kepada mereka dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Entah dia tulus atau tidak, saat ini, hidup mereka tidak lagi berada di tangannya. Bagi mereka, itu adalah hal yang baik, lagi pula, tidak ada yang mau menyerahkan hidup mereka di tangan orang lain. Hanya saja, membiarkan mereka memutuskan apakah akan pergi atau tinggal telah membuka jalan lain dan pilihan untuk memilih dengan kemauan bebas mereka sendiri disajikan kepada mereka. Keempatnya terdiam sambil merenung. Untuk bertahan, atau pergi? Ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan. Pada saat ini, Luo Yu yang sedang menonton di samping juga dengan gugup menahan napas sambil menunggu jawaban mereka. Apakah mereka berempat akan memilih untuk tinggal? Jika mereka tinggal, maka itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi nyonya. Lagi pula, mereka berempat adalah kultivator inti emas dan jauh lebih kuat daripada penjaga Feng. Setelah merenungkannya dalam diam selama beberapa saat, mereka saling memandang dan berkata kepadanya, kami bersedia tinggal dan mengakui Anda sebagai nyonya kami. Jika mereka berbicara tentang masa kini, dia jelas bukan seseorang yang mungkin untuk mereka janjikan kesetiaannya. Namun, apa yang mereka lihat adalah jangka panjang dan dari pertempuran tadi malam, mereka tahu bahwa dia adalah seseorang yang luar biasa dan masa depannya tak tertandingi. Ketika mendengar ini, bibir Feng Jiu tersenyum dan matanya berbinar. Dia mengangkat alisnya dengan percaya diri dan sedikit bangga dan berkata, kamu akan tahu bahwa keputusan yang dibuat hari ini adalah keputusan terbaik yang pernah dibuat dalam hidupmu. Dia berdiri dan menatap mereka sebelum berkata, namun, kalian harus ingat, orang-orang di bawahku tidak boleh memiliki hati yang berkhianat. Jika suatu hari kalian mengkhianatiku, tidak peduli apakah itu di ujung lautan atau langit, aku akan mencari dan memburu kalian. Keempatnya terkejut dengan nada dingin yang tiba-tiba muncul dalam suaranya. Saat itulah mereka tidak meragukan kata-katanya lagi. Jika suatu hari mereka mengkhianatinya, dia pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Memikirkan hal ini, mereka berempat dengan sepenuh hati meluruskan emosi mereka dan berkata, bolehkah kami menanyakan nama nyonya? Dia melirik mereka dan menjawab, Feng Jiu. 4 orang di antaranya menganggukkan kepala dan pada saat itulah masing-masing dari mereka mengacungkan 2 jari dan menunjuknya ke langit sambil berkata dengan sungguh-sungguh, aku bersumpah bahwa mulai hari ini, aku bersumpah setia kepada Feng Jiu. Dia adalah nyonyaku dan aku akan mengikuti keinginannya seumur hidup dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Langit dan bumi akan menjadi saksi atas sumpah yang kuucapkan ini. Begitu mereka selesai bicara, sebuah susunan kompleks muncul di tanah tempat mereka berempat berdiri. Susunan itu terhubung oleh energi spiritual dan akhirnya berada di antara kedua alis mereka dan lenyap sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, pupil mata Feng Jiu sedikit bergetar. Jika sebelumnya, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran tetapi sekarang, semua itu telah hilang dan dia dapat sepenuhnya mempercayai mereka. Sumpah langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Jika mereka berani mengkhianatinya, bahkan tanpa dia sendiri yang melangkah maju, langit dan bumi akan melenyapkan mereka untuknya. Inilah kekuatan sumpah langit dan bumi di dunia ini. Luo Yu melihat pemandangan itu dengan tercengang, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kesucian sumpah langit dan bumi. Harus diketahui bahwa bahkan jika itu dirinya sendiri, bahkan jika dia ingin membuat sumpah seperti itu, dia tidak memenuhi syarat.